Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah di sini dengan pembahasan nilai statistik pada data berkelompok. Nilai statistik pada tabel tebaran frekuensi. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu rata-rata hitung dan simpangan baku. Perhatikan tabel berikut. Sebelum ke rata-rata hitung dan simpangan baku, di sini perlu Ibu ingatkan kembali yaitu tentang jangkauan. Di dalam data tunggal kalian juga sudah pernah belajar jangkauan. Jangkauan adalah datum terbesar dikurang dengan datum terkecil. Berikutnya kalian akan belajar yaitu rataan hitung yang biasa dinotasikan dengan X bar. Pada data berkelompok, rataan hitung rumusnya dituliskan yaitu sigma XI kali FI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan K atau data yang terakhir dibagi dengan sigma FI. Sama, I-nya dimulai dari 1 sampai dengan K. Adapun XI di sini ini adalah nilai tengah atau titik tengah dari data. FI-nya adalah frekuensi dari masing-masing kelas. Berikutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari ragam. Di sini dituliskan rumusnya adalah sigma FI dalam kurung kali XI min X bar dalam kurung kuadrat. X-nya dimulai dari 1 sampai dengan K. Sampai dibagi dengan sigma FI. Sama, I-nya dimulai dari 1 sampai dengan K. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Perhatikan tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Di sini diberikan tabel distribusi frekuensi, datanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Dan di sini frekuensinya dituliskan dengan FI dari masing-masing kelas. Kelas pertama 14, kelas 2 16, sampai yang terakhir frekuensinya adalah 3. Jumlah dari keseluruhan frekuensi di sini adalah 80. Kalian disuruh mencari rata-rata. Maka rataan hitungnya kalian tuliskan X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi dengan sigma FI. Kalau lihat rumus di sini berarti kalian memerlukan XI atau memerlukan nilai tengah. Kalau FI sudah ada di situ. Adapun cara mencari nilai tengah atau XI-nya adalah bisa kalian perhatikan tabel berikutnya, kita tambah satu tabel lagi yaitu untuk menempatkan XI-nya. Untuk mencari XI-nya adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dengan 2. Maka X1 kalian dapatkan yaitu 11 ditambah dengan 13 dibagi 2. Kalian dapatkan 12. Pada kelas kedua, X2-nya kalian dapatkan 14 ditambah 16 dibagi 2, maka kalian dapatkan 15. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Maka X7-nya kalian dapatkan 29 ditambah dengan 31 dibagi 2, kalian dapatkan sama dengan 30. XI sudah kalian dapatkan, FI sudah kalian dapatkan juga. Berikutnya kalian mencari XI kali FI. Maka perlu kalian tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom perkalian dari XI kali FI. Pada kelas pertama, FI kali XI-nya kalian dapatkan 14 kali 12 sama dengan 168. Pada kelas kedua, kalian dapatkan 240 dan seterusnya sampai kelas yang ke-7, yaitu 3 kali 90. 3 kali 30, maaf. Maka kalian dapatkan sama dengan 90. Kalau sudah, maka seluruh XI kali FI tadi kalian jumlahkan. Maka kalian dapatkan 1467.
kalian sudah menemukan sigma XI kali FI. Berikutnya dibagi dengan sigma FI. Sigma FI sendiri kalian juga sudah mendapatkan, yaitu sama dengan 80. Untuk selanjutnya tinggal kalian masukkan, maka di sini kalian dapatkan sama dengan 1467 dibagi dengan 80. Maka X barnya atau rata-rata hitungnya kalian dapatkan sama dengan 18,34. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu kalian disuruh menentukan simpangan baku. Nah, di sini maka kalian tuliskan rumusnya. Simpangan baku adalah akar dari ragam atau akar dari sigma FI kali XI min X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Kalau melihat dari rumus di sini, berarti kalian perlu XI min X bar. Maka kolomnya kalian tambahkan 1, yaitu kolom XI min X bar. Pada kelas pertama, maka kalian dapatkan XI-nya 12, X barnya yaitu 18,34, maka kalian dapatkan 12 dikurang 18,34. Kalian dapatkan min 6,34. Kelas kedua, kalian dapatkan 15 dikurang dengan 18,34. Maka kalian dapatkan min 3,34. Kalian lakukan terus sampai dengan kelas yang ke-7. Kelas ke-7 maka kalian dapatkan 30 dikurang dengan 18,34. Yaitu kalian dapatkan 11,66. Sekarang kalian sudah mendapatkan yaitu XI min X bar dari kelas 1 sampai kelas ke-7. Berikutnya kalian cari yaitu XI min X bar kuadrat. Berarti kalian perlu satu kolom lagi. Nah, kalian tambahkan di sini kolomnya yaitu XI min X bar kuadrat. Pada kelas pertama min 6,34 kuadrat kalian dapatkan 40,2. Pada kelas kedua kalian dapatkan yaitu min 3,34 kuadrat sama dengan 11,16. Sampai dengan kelas terakhir kalian lakukan, maka kalian dapatkan 11,66 kuadrat sama dengan 135,96. Nah, sekarang ini tadi perpangkatan dari XI min X bar sudah kalian dapatkan dari kelas pertama sampai dengan kelas terakhir. Berikutnya yaitu kalian kalikan masing-masing kelas dengan FI. Berarti kalian perlu satu kolom lagi. Maka ditambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom FI kali XI min X bar kuadrat. Maka pada kelas pertama kalian dapatkan yaitu FI-nya 14 kali XI min X bar kuadrat kali 40,2. Maka kalian dapatkan 562,74. Pada kelas 2 kalian dapatkan 178,49. Kalian lakukan terus sampai kelas yang terakhir, yaitu kelas yang ke-7. Kalian dapatkan 407,87. Kalau sudah, kalian jumlahkan di sini semuanya. Maka kalian dapatkan sigma FI kali XI min X bar kuadrat, maka di sini kalian dapatkan sama dengan 1763,89. Nah, FI-nya juga sudah diketahui yaitu 80.
maka tinggal kalian masukkan nilainya. Maka kalian dapatkan sama dengan akar 22,05. Kalian dapatkan 4,696. Maaf, kalian dapatkan hasilnya sama dengan 4,696. Yang berikutnya kalian akan belajar kuartil, yaitu yang pertama adalah kuartil bawah. Ingat, di dalam data tunggal kalian juga sudah belajar yaitu tentang kuartil. Kuartil sendiri adalah yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah atau biasa disebut dengan median, dan kuartil atas. Yang pertama akan kalian pelajari kuartil yaitu kuartil bawah atau Q1. Nah, untuk Q1 di sini dituliskan rumusnya. Q1 sama dengan TB plus dalam kurung 1/4 N dikurang dengan sigma FQ1 dibagi dengan FQ1 dikalikan dengan C. Untuk keterangannya di sini bisa kalian lihat TB di sini adalah tepi bawah kelas kuartil pertama atau kuartil bawah. Yang C di sini adalah interval kelas atau panjang kelas. N adalah banyaknya nilai pengamatan. FQ1 adalah frekuensi kuartil bawah. Ini adalah frekuensi kuartil bawah atau pada Q1. Sedangkan sigma FQ1 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil bawah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang kedua. Tentukan kuartil bawah dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Di sini diberikan yaitu tabel distribusi frekuensinya masih sama, terdiri dari 7 kelas, jumlah frekuensinya ada 80. Langkah pertama yang kalian lakukan kalau kalian disuruh menentukan kuartil bawah, tengah maupun atas, yang pertama kalian cari adalah letak kelasnya. Ada di kelas manakah kuartil bawah yang ditanyakan? Maka di sini N-nya sama dengan 80. Untuk mencari kuartil bawahnya maka 80 tadi ini adalah N-nya dibagi dengan 4. Maka di sini 1/4 N kalian dapatkan 20. Sekarang 20 di sini kalian berada di kelas yang mana 20 ini? Nah, di sini perlu kalian tambahkan lagi tadi yaitu tabelnya satu lagi yaitu untuk meletakkan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini yang pertama di kelas pertama adalah 14. Kelas kedua yaitu 14 ditambah 16 kalian dapatkan 30. Yang ketiga yaitu 30 ditambah dengan 20 kalian dapatkan 50. Berikutnya 50 ditambah 17 sama dengan 67. Berikutnya 67 ditambah dengan 6 kalian dapatkan 73. Berikutnya 73 ditambah dengan 4 kalian dapatkan 77. Yang terakhir 77 ditambah 3 maka kalian dapatkan 80. Nah, di sini tadi letak kelas pada kuartil bawah adalah pada data ke-20, datum ke-20. Berada di manakah 20 ini? Kita lihat, kalian lihat. Pada kelas pertama baru 14, berarti tidak ada di situ. Pada kelas kedua, nah di sini. Berarti datum ke-20 berada di kelas yang kedua. Di sini bisa kalian baca keterangannya.
Nilai frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar atau sama dengan 20 ternyata berada pada kelas yang kedua. Bisa kalian lihat di sini. Yang kedua, frekuensi kuartil bawah adalah pada kelas yang kedua. Frekuensinya di sini ada pada kelas kedua, maka frekuensi kuartil bawahnya adalah FQ satunya adalah 16. Di sini frekuensi pada kuartil bawahnya 16. Berikutnya tepi bawahnya, karena berada di kelas kedua, maka tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang dengan 0,5, yaitu 14 dikurang dengan 0,5. Kalian dapatkan sama dengan 13,5. Terus berikutnya kalian mencari yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil bawah atau sigma FQ1. Jumlah frekuensi sebelum kuartil bawahnya. Kuartil bawah di sini jumlah frekuensi sebelumnya berapa? Di sini berarti 14. Interval kelas atau panjang kelasnya dari sini ke sini yaitu 11, 12, 13. Berarti interval kelas atau panjang kelasnya adalah 3. Maka kalian tuliskan rumusnya di sini. Q1 sama dengan TB plus dalam kurung 1/4 N dikurang dengan sigma FQ1 dibagi dengan sigma FQ1 dibagi dengan FQ1 dikali dengan C. TB-nya sudah diketahui 13,5, N-nya juga sudah, sigma FQ1-nya sudah, FQ1-nya sudah, C-nya sudah, tinggal kalian masukkan. Nah, maka kalian dapatkan Q1-nya sama dengan 13,5 ditambah dengan 20 dikurang 14 dibagi 16 kali 3. Maka hasilnya kalian dapatkan 14,625. Berikutnya yaitu kalian akan belajar median. Median bisa kalau kita hubungkan dengan kuartil, maka di sini median adalah sama dengan kuartil tengah atau kuartil yang kedua. Nah, bisa kalian perhatikan tabel di situ, maka median rumusnya dituliskan ME sama dengan Q2 sama dengan TB plus setengah N dikurang dengan sigma FME dibagi dengan FME kali C. Keterangannya di sini bisa kalian lihat, TB adalah tepi bawah kelas median atau kuartil tengah, C-nya sama, interval kelas, N-nya juga sama, yaitu banyak nilai pengamatan, FE-nya adalah frekuensi kelas median. Sedangkan sigma FME adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Disajikan tabel distribusi frekuensi, tentukan median atau kuartil tengahnya. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya. Kelasnya sama, ada 17, jumlah frekuensinya juga masih tetap 80. Maka sama tadi kalian tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, langkah pertama apa yang dilakukan? Yaitu kalian cari letak kelas mediannya dulu. Atau kalian cari letak kuartil tengahnya dulu. Jumlah data semuanya ada 80, berarti kalau begitu mediannya adalah 80 dibagi dengan 2 atau setengah N, yaitu sama dengan 40. Berarti dia berada pada kelas yang keberapa di sini? Yang pertama bukan, baru 14. Yang kedua juga masih belum. Di sini baru 30. Berarti berada pada kelas yang ketiga. Berada di kelas ketiga di sini berarti. Nah, kalau begitu dari sini kalian bisa menentukan tepi bawah kelas mediannya. Tepi bawahnya berapa? Yaitu batas bawah dikurang dengan 0,5.
17 dikurang 0,5. Kalian dapatkan di sini 16,5. Sedangkan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil kedua atau sebelum kelas mediannya. Tadi ada di sini jumlahnya berapa? Berarti di atasnya, yaitu 30. Sekarang berikutnya adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median berapa di sini? Yaitu ada di sini, yaitu 20. C-nya sama, yaitu 3. Nah, maka di sini bisa kalian perhatikan. Nah, berikutnya tinggal kalian tuliskan rumusnya. Q2 atau ME sama dengan TB plus dalam kurung setengah N min sigma FQ2 dibagi dengan FQ2 dikalikan dengan C. Semuanya sudah kalian dapatkan yang kalian butuhkan, maka tinggal kalian masukkan. Maka Q2 atau ME kalian dapatkan sama dengan 16,5 ditambah dengan 40 dikurang 30 dibagi dengan 20 kali 3 sama dengan 18. Berikutnya yang kalian pelajari adalah kuartil atas atau Q3. Rumus dari Q3 sendiri adalah TB plus 3/4 N dikurang dengan sigma FQ3 dibagi dengan FQ3 kali C. TB-nya adalah tepi bawah pada kelas ketiga, kuartil ketiga. C-nya interval kelas sama tetap, N-nya juga sama, yaitu banyak nilai pengamatan. Sedangkan FQ3 adalah frekuensi kuartil atas. Sedangkan sigma FQ3 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil atas. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 4 berikut. Tentukan kuartil atas dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Di sini berikan tabel distribusi frekuensinya. Untuk mencari kuartil atas atau Q3, langkah yang pertama yaitu tentukan dulu kelasnya, berada di kelas berapakah dia. Maka untuk Q3 adalah 3/4 N, N-nya 80, maka dia berada pada data ke-60. Sebelum kita berbicara di tepi bawah dan seterusnya, tadi datanya berada pada data ke-60, maka kalian bisa lihat dulu di sini yaitu frekuensi kumulatifnya. Nah, data ke-60 berarti berada di kelas berapakah dia? Nah, kita lihat ternyata berada pada kelas yang keempat. Nah, di sini. Nah, ini adalah kelas Q3. Q3 berada di sini. Maka kalian dapatkan tepi bawahnya sama dengan 20 dikurang dengan 0,5. Maka kalian dapatkan 19,5. Ini bukan 20,5 ya, Nak. Di sini adalah 19,5. Sedangkan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Jumlah frekuensi kumulatif pada Q3-nya 67, maka sebelumnya adalah 50. Kalian tuliskan 50. Yang berikutnya adalah frekuensi pada Q3-nya. Frekuensi pada Q3 adalah 17. Panjang kelasnya 3. Semua yang kalian butuhkan sudah kalian dapatkan. Maka di sini bisa kalian tuliskan Q3 sama dengan TB plus 3/4 N min sigma FQ3 dibagi dengan FQ3 kali C. Maka tinggal kalian masukkan nilainya yang sudah kalian dapatkan tadi. Maka Q3 sama dengan 19,5 ditambah dengan 60 min 50 dibagi dengan 17 kali 3 sama dengan 21,8.
26. Di sini Q3 bukan Q1 ya. Yang terakhir modus. Penentuan nilai modus dimulai dengan penentuan kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang mempunyai nilai frekuensi terbesar atau paling banyak. Rumusnya ini dituliskan MO sama dengan TB plus dalam kurung delta 1 dibagi dengan delta 1 plus delta 2 kali C. TB-nya adalah tepi bawah kelas modus. Sedangkan delta 1 adalah frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelum frekuensi modus. Sedangkan delta 2 adalah frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sesudah frekuensi modus. C panjang kelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari data di bawah ini. Diberikan data di sini. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencari kelas modus dulu. Nah, untuk mencari kelas modus caranya bagaimana? Cari frekuensi yang terbesarnya. Frekuensi terbesar di sini adalah 20, maka modusnya berada pada kelas yang ke-3. Maka di sini kalian dapatkan modusnya ada di sini, maka tepi bawahnya adalah 17 dikurang dengan 0,5 maka sama dengan 16,5, terus tepi atasnya 19,5, sedangkan interval kelasnya dari sini sampai sini yaitu 17, 18, 19. Berarti intervalnya adalah 3. Frekuensi pada kelas modusnya adalah 20, sedangkan frekuensi sebelumnya adalah 16, frekuensi sesudahnya adalah 17. Maka delta 1 kalian dapatkan 20 dikurang 16 sama dengan 4. Sedangkan delta 2 nya kalian dapatkan 20 dikurang dengan 17 sama dengan 3. Maka MO nya kalian dapatkan di sini rumusnya adalah TB plus dalam kurung delta 1 dibagi dengan delta 1 plus delta 2 kali C. Semua nilai sudah kalian dapatkan, maka MO nya kalian dapatkan 16,5 ditambah dengan 4 dibagi dengan 4 ditambah dengan 3 kali 3. Kalian dapatkan 18,21. Yang terakhir yaitu rata-rata gabungan. Kalau Ibu Indah punya data di sini, data pertama. Rata-ratanya Ibu tuliskan X bar 1, frekuensi F1. Data 2-nya rata-ratanya Ibu tuliskan X bar 2, frekuensinya F2. Data yang ketiga yaitu rata-ratanya X bar 3, frekuensinya adalah F3. Maka rata-rata gabungan dari seluruh data ini tadi bisa dituliskan X bar sama dengan FI kali X bar 1 ditambah dengan F2 kali X bar 2 ditambah dengan F3 kali X bar 3 dibagi dengan F1 plus F2 plus F3. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan semoga bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.